Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah maba'd. Ikhwati fillah, salat Jum'ah atau pasnya salat Jumu'ah itu adalah wajib dilaksanakan bagi setiap muslim, ya, kecuali 4 orang, yakni hamba sahaya, perempuan, anak kecil maupun orang sakit, ya, orang yang sedang sakit atau orang yang punya udzur lain. Rasulullah SAW bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'ah, abdun mamlukun au imra'atun au sabiyun au maridun. Ikhwati fillah, maka seseorang wajib melaksanakan sholat Jumu'ah ini kecuali 4 orang tadi atau orang yang mendapatkan uzur. Ikhwati fillah, maka hukum meninggalkan sholat Jumu'ah hukumnya haram. Bahkan bila mana seseorang meninggalkan sholat Jum'ah 3 kali atau sebagian riwayat 3 kali berturut-turut, maka hatinya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ditulis, dia ditulis oleh Allah termasuk orang-orang munafik. Man taraka salasa juma'in wa fi riwayatin mutawaliyatin min ghairi udhrin wa fi riwayatin min ghairi daruratin wa fi riwayatin tahawunan taba'allahu ala qalbih. Siapa yang meninggalkan 3 salat Jumu'ah, sebagian riwayat berturut-turut dengan tanpa uzur, tanpa halangan, ya, tanpa darurat, tetapi dia mengerjakan tahawunan karena menyepelekan, ya, taba'allahu ala qalbih, maka Allah akan menutup hatinya. Sebagian riwayat kutiba minal munafiqin, dia akan dicatat sebagian di antara orang-orang munafik. Ikhwati fillah, atau dicatat, dia akan dicatat sebagai salah satu di antara orang-orang munafik. Dia akan dicatat termasuk orang-orang munafik. Ikhwati fillah, maka salat Jumu'ah itu wajib kita laksanakan. Berikutnya, kapan kita mengerjakan salat Jumat? Maka salat Jumat kita kerjakan, ya, waktunya, ya, maka waktu salat Jumat itu adalah setelah masuknya waktu zuhur. Ini menurut mazhab Syafi'i. Adapun sebagian ulama mengatakan sebelum waktu zuhur boleh dikerjakan salat Jumat. Ikhwati fillah, salat Jumat itu cara mengerjakan salat Jumat tidaklah langsung salat, tetapi ada disyariatkan dilaksanakan setelah salat, setelah khutbah, ya. Adapun waktu pelaksanaan salat Jumu'ah itu adalah ba'da zawali syamsi, setelah matahari tergelincir ke ufuk barat, ya. Ini waktu zuhur. Adapun sebelum waktu zuhur, maka menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah, ya, kecuali sebagian mazhab yang mengatakan salat Jumu'ah boleh dilaksanakan sebelum sedikit waktu zuhur. Ikhwati fillah, pelaksanaan salat Jumu'ah itu harus dilaksanakan dengan berjamaah. Tidak boleh salat Jumu'ah dilaksanakan sendiri-sendiri sebagai, ya, tidak sah, ya, tetapi harus dilaksanakan dengan jamaah. Dan jamaah itu minimal menurut mazhab Syafi'i 40 orang, ya. Menurut Imam Ahmad 12 orang, dan menurut Imam Syaukani atau sebagian ulama, ya,
cukup 3 orang, karena 3 orang cukup untuk menjadi jamaah, ya, 3 orang dengan imam, berarti 2 orang plus 1. Ikhwati fillah, namun kita di negeri kita ini seyogyanya tidak mengerjakan sholat Jumat kurang dari 12, ya, atau kurang dari 40 orang. 40 orang itu adalah 40 orang laki-laki dewasa, dan mereka orang yang tinggal di situ, ya. Mereka mustautin, tempat menetap di situ, bukan sekedar mukim yang tinggal di situ, yang suatu saat dia akan kembali ke kampungnya, ke kotanya, ke kampungnya, tetapi dia memang tetap tinggal di situ. Kemudian jadi 40 orang itu adalah 40 laki-laki dewasa yang dia mustautin, yakni menetap di situ. Ikhwati fillah, adapun mereka yang tidak wajib sholat Jumat, seperti musafir atau wanita atau orang yang punya uzur, ya, orang yang berhalangan karena sakit atau karena nemani orang sakit, ya, menjaga barang atau khawatir sakit, ya, atau khawatir terkena sakit, maka dia boleh untuk tidak mendatangi Jumatan. Sebagaimana di saat-saat seperti ini, bagi mereka yang khawatir terkena virus corona, maka dia boleh untuk tidak ikut sholat Jumat. Ikhwati fillah, sementara orang yang mustautin, orang yang tinggal di kampungnya, di negerinya, di kotanya, maupun orang yang mukim, ya, orang yang tinggal di sebuah tempat, maka dia wajib mengerjakan sholat Jumat. Dan sholat Jumat itu di samping dikerjakan dengan berjamaah, mesti harus dikerjakan di masjid, ya. Tidak boleh dikerjakan di lapangan, karena tidak ada pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga Khulafaur Rasyidin maupun ulama-ulama kita mengerjakan sholat Jumat, sholat Jumu'ah di lapangan. Tetapi sholat Jumu'ah itu dikerjakan di masjid atau di tempat yang memang dikhususkan untuk kita sholat di situ, ya. Misalnya di apartemen ada tempat yang kita jadikan untuk musola, tempat sholat di situ, maka kita boleh melaksanakan Jumat di situ. Tetapi tidak boleh kita mengerjakan di lapangan, ya, atau di tempat yang kadang-kadang kita sholat di situ, kadang-kadang tidak. Maka sekiranya seseorang ada di perjalanan, ya, atau dia camping misalnya, tidak perlu dia mendirikan sholat Jumatan sendiri, tetapi cukuplah dia ikut sholat Jumat bersama orang kampung di situ yang mendirikan sholat Jumat. Di samping harus dikerjakan dengan berjamaah, maka harus pula diawali dengan 2 khutbah. 2 khutbah ini boleh dilakukan, jadi khotibnya atau imamnya boleh dari orang yang tidak boleh, bukan penduduk tetap di situ, ya, seorang musafir atau seorang yang mukim, atau seorang yang dari tempat lain boleh menjadi imam di situ. Ikhwati fillah, maka syarat-syarat khutbah dan syarat-syarat sebagai seorang imam mesti harus dipenuhi oleh dirinya, karena berjamaah dan khutbah ini merupakan syarat sahnya sholat Jumat, maka mesti harus diperhatikan dengan baik agar jamaah tersebut sah. Maka syarat-syarat jamaah dan syarat-syarat imam harus dipenuhi, dan syarat-syarat khutbah harus dipenuhi pula. Ikhwati fillah,
Adapun syarat imam tentu dia harus yang bacaan Qurannya baik, ya. Dia tahu bagaimana mengerjakan sholat dengan baik, ya. Syarat-syarat menjadi imam yang baik, ya, sehingga sholat bisa terlaksana dengan baik. Adapun khutbah, maka khutbah ini ada dua khutbah, khutbah ula dan khutbah tsaniyah, khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Khutbah ini di tengah dipisah dengan duduk di antara kedua khutbah tersebut. Ikhwati fillah, maka seorang khatib dia mesti harus tahu syarat rukunnya khutbah. Khutbah minimalis, maka setidaknya memenuhi rukun-rukunnya, ya, syarat dan rukun-rukunnya. Syaratnya maka syarat-syaratnya khutbah, seseorang harus suci, ya, menutup aurat, dan ya, suci dari hadas, dari najis, ya, dan menutup aurat. Kemudian dia berkhutbah dengan memenuhi rukun-rukunnya, yakni minimal khutbah minimalis, yakni memenuhi rukun-rukunnya, yaitu berhamdalah, alhamdulillah, kemudian bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian berikutnya adalah wasiah bittaqwa, ya, ittaqullah, ya, kemudian membaca ayat, ya, salah satu di antara dua khutbah itu ada bacaan ayat, ya, satu ayat atau penggalan ayat yang sudah bisa difahami, ya. Kemudian di khutbah kedua dia berdoa kepada, atau berdoa untuk kaum muslimin, berdoa kepada Allah tentu, ya, untuk kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi seorang minimal khutbah itu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Menurut mazhab Syafi'i harus disebutkan namanya Rasulullah Muhammad, tidak boleh hanya sekedar wassalatu wassalamu ala Rasulillah, tidak cukup, atau sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup, tetapi harus menyebutkan nama beliau, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian tadi ya ayuhan nas ittaqullah, atau kita membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian kita cukup duduk, ya. Kemudian khutbah kedua juga seperti itu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, atau membaca ayat-ayat yang lain. Dan kita tadi berwasiat dengan takwa, boleh dengan bahasa Indonesia, atau sebaiknya rukun-rukun itu kita laksanakan dengan bahasa Arab, karena sebagian ulama mensyaratkan rukun itu dengan bahasa Arab. Kemudian terakhir kita mengakhiri khutbah kita dengan berdoa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, atau Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, atau doa-doa lain yang mendoakan kaum muslimin. Maka cukup, ya, sebenarnya kita rukun khutbah itu cukup hanya beberapa menit, ya. Namun tentu di kesempatan yang sangat mulia itu, bertemunya kita dengan kaum muslimin, maka jangan abaikan untuk memberikan wasiat, memberikan tausiah, dan hal-hal yang penting bagi kaum muslimin, bagi jamaah, untuk urusan dunia mereka, terlebih urusan agama dan akhirat mereka. Maka sampaikan khutbah dengan yang singkat,
yang padat, yang baik dan dengan bahasa yang memikat. Sampaikan khutbah dengan singkat, padat dan bahasa yang memikat, yang syarat dengan arti dan pesan kebaikan bagi kaum muslimin, baik untuk urusan dunia mereka dan terlebih urusan agama serta urusan akhirat mereka. Ikhwati fillah, ini ringkasnya seperti itu. Adapun kalau kita kepingin mendapatkan pahala besar ya di dalam sholat, di dalam pelaksanaan sholat Jumat kita, maka kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah ya yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW di hari Jumat itu. Karena hari Jumat adalah hari mulia, maka atau bahkan hari yang paling mulia di antara hari 7 di dalam pekan kita itu, maka kita menghidupkan hari Jumat dengan berbagai amal sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kita sunnahnya sejak pagi ya, mulai pagi kita sudah disunahkan untuk mandi pagi. Sejak fajar kita disunahkan untuk mandi pagi, kemudian bersih diri ya. Ya sebelumnya boleh kita laksanakan bersih dulu ya, yakni mencukur apa namanya, kalau rambut kita kurang rapi kita cukur di hari Jumat ya, kemudian mencukur dan merapikan atau memotong kumis kita ya, kemudian mencabut bulu ketiak ya, dan membersihkan bulu kemaluan, kemudian memotong kuku kita ya, kemudian kita mandi pada hari itu ya, mandi dengan bersih karena kita disyariatkan untuk mandi dan bersih diri, terutama ketika kita mau bertemu dengan saudara kita di majelis maupun terlebih ketika kita mau salat jamaah bertemu dengan saudara kita. Ikhwati fillah, mandi sebagaimana mandi kita itu adalah seperti mandi besar, jadi keramas seperti itu, bukan hanya sekedar guyur, tetapi kita membersihkan diri kita, kemudian setelah mandi kita memakai pakaian dan memilih pakaian yang afdal, yakni yang putih, bersih, suci dari najis, dan tentu ya yang halal tentu ya, karena amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah manakala kita tidak mengkonsumsi dan memakai hal-hal yang halal. Ikhwati fillah, berikutnya kita setelah pakai pakaian yang bersih ya, syukur pakaian itu adalah yang syar'i, yang bukan hanya sekedar menutup aurat tetapi juga yang tidak transparan dan tidak ketat ya, kemudian tidak isbal ya, laki-laki ya tidak isbal menjulur ke bawah mata kaki, kita hindari itu ya, karena kontroversial, sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh ya. Kemudian kita pakai parfum ya, parfum seadanya yang ada di rumah ya, pakai wangi-wangi ya, atau pewangi yang lain. Kita berangkat menuju masjid ya, jadi kita tadi sudah berwudu, kita disunahkan untuk sholat wudu dulu di rumah ya, sunatul wudu 2 rakaat. Kita sholat 2 rakaat di rumah, sholat sunatul wudu, kemudian kita berangkat menuju masjid ya, dengan berjalan kaki. Sunnahnya dengan berjalan kaki, karena setiap langkah kita menuju masjid, Allah mengampunkan dosa kita
dan langkah berikutnya Allah mengangkat derajat kita. Maka jangan kita tergesa-gesa menuju masjid. Kita melangkah keluar dari rumah dengan berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku serahkan, menyerahkan diriku kepadanya, kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk bisa mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk bisa menghindar dari keburukan, baik di dunia maupun di akhirat, illa billah, kecuali mendapatkan pertolongan, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melangkah dengan tenang, tidak tergesa-gesa menuju masjid sambil berzikir, istighfar atau bersalawat. Terlebih hari Jumat, kita disunahkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dengan salawat yang lain, salawat Ibrahim, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau dengan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Atau kita baca istighfar, Astagfirullahaladzim, atau Sayyidul Istighfar, atau yang lain, atau kita membaca doa yang lain, membaca doa, membaca wirid, sambil membaca Al-Quran atau surat Al-Kahfi, karena kita disunahkan juga di hari Jumat, sejak malam Jumat sampai sore, sampai menjelang maghrib hari Jumat, kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Maka kita boleh juga membaca surat Al-Kahfi sambil menuju masjid, sekiranya kita sudah hafal. Kalau kita tidak hafal, ya nanti setelah sampai di masjid. Ikhwati fillah, kita melangkah menuju masjid dengan tidak tergesa-gesa, dan disunahkan untuk datang ke masjid sejak pagi, karena kita disunahkan tabkir, kemudian kita sampai ke masjid, masjid jami, yakni masjid yang dijalankan, dilaksanakan di situ salat Jumat. Karena masjid itu ada dua, masjid jami dan ghair jami, masjid yang dilaksanakan Jumatan di situ, atau masjid yang sekedar untuk sholat lima waktu atau musola. Maka kita menuju masjid jami dengan tidak tergesa-gesa. Kemudian kita ketika di perjalanan ada jalan yang mendaki, maka kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika jalan kita turun, maka kita bertasbih Subhanallah, Subhanallah. Kemudian kita nyampe ke masjid, ini karena kita jalan kaki, sekalipun juga sebenarnya pakai kendaraan juga boleh, namun apakah seseorang yang pakai kendaraan ini mendapatkan pahala sebagaimana yang berjalan kaki? Tentu tidak, begitu juga apakah dia diampunkan dosanya atau diangkat derajatnya, wallah alam, ini urusan pahala kita serahkan saja kepada Allah, apakah mendapat pahalanya sama atau tidak, karena pahala seseorang itu sesuai dengan jerih payahnya, sebagaimana dalam sebuah hadis, ajruki ya Aisyah ala qadri ta'abiki, pahalamu wahai Aisyah itu sesuai dengan jerih payahmu. Kemudian kita sampai ke masjid. Ketika masjidnya itu naik, kita bertakbir, seperti itu. Kita masuk dengan kaki kanan, mengawali masuk dengan kaki kanan. Kita baca Allah maftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian kita sholat tahiyatul masjid. Sekiranya masih longgar, kita datangnya gasik. Tetapi kalau kita datangnya sudah mepet, maka kita lihat kalau di situ di situ banyak orang, kita
jangan sampai melangkah-langkahi pundak mereka, ya. Atau jangan sampai kita memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk di mana keduanya ada hubungan erat, anak dan bapaknya, atau antara teman dan rekannya yang lain, ya. Maka kita jangan sampai menyakiti saudara kita yang telah datang lebih duluan. Ikhwati fillah, maka kalau kita bisa datang lebih kasih, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berkorban unta, ya. Jadi semakin jadi waktu sholat Jumat mulai sejak fajar sampai khotib naik mimbar ini dibagi beberapa saat, di mana saat yang pertama orang yang datang kasih dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berkorban unta. Kemudian saat kedua sebagaimana pahala orang yang berkorban sapi. Kemudian saat ketiga dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berkorban kambing, dan saat yang keempat sebagaimana orang yang berkorban ayam, ya. Saat kelima sebagaimana pahala orang yang berkorban telur, ya, yakni yang bersedekah telur, ya. Ikhwati fillah, maka tentu kita tidak kepingin hanya sekedar mendapatkan pahala yang kecil, atau apalagi hanya sekedar kita datang ke masjid untuk menggugurkan pahala kewajiban kita, tidak. Tapi kita berusaha untuk lebih gasik datang ke masjid sekiranya tidak ada kepentingan atau keperluan apapun, ya. Kita berusaha untuk datang gasik ke masjid, untuk kemudian ambil di saf awal, karena saf yang paling depan itu yang paling baik. Kemudian kita sholat tahiyatul masjid, ya, di situ 2 rakaat, kemudian kita sholat yang lain, kemudian kita baca surat Al-Kahfi kalau masih mencukupkan waktunya, kemudian kita memperbanyak sholawat, berzikir dan lain sebagainya, berdoa. Barangkali doa kita itu menepati satu saat di mana Allah mengabulkan doa seseorang, karena di hari Jumat ada saat di mana Allah mengabulkan doa seseorang, dan kita berusaha untuk mencari waktu-waktu mustajab tersebut, ya, dan memperbanyak doa di hari Jumat. Ikhwati fillah, namun ketika kita datang ke masjid sementara sudah dikumandangkan adzan yang kedua, ya, dan imam sudah di mimbar apalagi, ya, maka kita secepatnya sholat 2 rakaat, ya, tahiyatul masjid, dan kita tidak perlu menunggu sambil berdiri untuk menjawab adzan. Karena apa? Karena menjawab adzan ini hukumnya sunnah. Sementara kalau kita menjawab adzan dulu, khotib sedang berdiri, kita baru sholat. Nah, mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib, sementara menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Maka sebaiknya kita ketika adzan sudah dikumandangkan, adzan kedua sudah dikumandangkan, dan khotib sudah ada di mimbar, ya, duduk, ya, atau sudah duduk, karena khotib disunahkan duduk ketika adzan dikumandangkan, maka kita langsung saja sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah sholat baru kita jawab adzan. Nah, jawab adzan itu adalah dari awal, ya, sekalipun kita tidak dengar adzannya dari awal, kita jawab dari awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian kita berdoa, ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qaimah ati Muhammadan al-wasilatal fadilah wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'atsu maqam mahmudan alladzi wattah. Ya, seperti itu. Kemudian kita berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena tadi ada disebutkan nama Rasulullah, maka kita juga disunahkan untuk berselawat. Ikhwati fillah, berikutnya kita dengarkan khutbah, dan wajib mendengarkan khutbah. Kita tidak boleh sambil buka HP atau sambil muter tasbih atau yang lain, ya, tapi kita konsentrasi mendengarkan khutbah, karena mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib.
Ikhwati fillah, adapun orang yang datangnya terlambat, ya, datang terlambat setelah khotib masuk masjid, itu sudah tidak, itu apa, catatan malaikat itu sudah ditutup, ya. Malaikat yang mencatat datang gasi, datang di saat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tadi itu sudah menutup, ya. Mereka sudah siap-siap untuk mendengarkan khutbah. Maka orang yang datangnya terlambat, ya, dia tidak perlu mengucap salam kepada saudaranya yang telah berada di masjid, tapi dia langsung saja bergabung, ya, langsung bergabung mendengarkan khutbah. Atau kalau dia kepingin sholat tahiyatul masjid, maka sholatlah dengan minimalis, ya, cepat, cukup Al-Fatihah dan rukun-rukunnya saja. Ikhwati fillah, berikutnya setelah kita mendengarkan khutbah dengan baik, maka ketika khotib duduk di antara dua khutbah, kita berdoa, karena sebagian ulama mengatakan bahwa saat mustajab di mana doa dikabulkan oleh Allah dari Jumat itu adalah saat di mana di antara khotib naik mimbar salam dan sampai khotib duduk, ya, atau ketika duduk di antara dua khutbah, atau sebagian ulama mengatakan saat mustajab saat di mana ijabu fihi dakwah, saat yang dikabulkan doa itu adalah setelah sholat asar, setelah sholat asar di hari Jumat, ya. Ikhwati fillah, kita berdoa dengan mengangkat tangan, ya. Kemudian ini karena sebagian ulama mengatakan doa itu ya dengan mengangkat tangan, ya. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa doa itu disyariatkan dengan mengangkat tangan, dikiaskan dengan doa-doa di yang lain, ya, seperti doa di salat istisqa ataupun yang lain. Kemudian ketika khatib sedang berdoa, maka apakah mengangkat tangan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak mengangkat tangan, sebagian ulama mengatakan disunahkan mengangkat tangan. Ikhwati fillah, berikutnya kita kemudian sholat bersama imam, ya, dan kita dengarkan bacaan imam dengan baik dan khusyuk, ya, tumakninah, jangan kita abaikan, ya, syarat rukunnya sholat, sehingga sholat kita mendapatkan pahala yang sempurna. Kemudian kita salam, dan kita disunahkan untuk sholat setelah Jumat 4 rakaat, ya, 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh kita kerjakan di masjid, atau sebaiknya afdolnya sebagian sholat sunnah kita itu kita kerjakan di rumah. Kita pulang, ya, keluar dari masjid, ya, dengan berdoa, ya, dengan kaki kiri kita, dan berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya, ya Allah, sesungguhnya aku minta sebagian di antara anugerahmu, ya. Ini kita keluar menuju rumah kita masing-masing, ya. Kita disunahkan untuk menuju masjid melalui jalan tertentu dan pulang dari jalan yang lain, ya, supaya syiar Islam terlihat, ya. Jadi menuju masjid dari jalan yang satu, kemudian pulang melalui jalan yang lain, ya. Demikian kita pulang dengan tidak tergesa-gesa juga. Kita hiasi lisan kita, hati kita dengan selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang menuju rumah kita masing-masing. Dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa kita di antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, ya. Karena al-jum'atu ilal jumu'ati kafaratun bainahuma.
Jumat yang satu, sholat Jumat yang satu menuju Jumat yang lain, itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kecil kita. Adapun dosa besar Allah tidak ampunkan, melainkan dengan tobat kita, ya, kita harus bertobat, ya. Kalau kita ingin diampunkan dari dosa-dosa besar kita, bertobat itu yakni menyesal, kemudian berhenti dari dosa, kemudian yang ketiga punya keinginan kuat untuk tidak mengulanginya, ya. Kemudian kalau dosa itu ada hubungannya dengan sesama, dengan makhluk, maka kita selesaikan permasalahannya, kita minta maaf. Kalau urusannya ada urusan harta, uang atau hak, maka kita tunaikan, ya, kita bayarkan, ya, kita minta maaf. Maka dengan cara seperti itu kita akan diampunkan dosa kita dari dosa-dosa besar. Ikhwati fillah, demikian secara ringkas hal-hal yang berkaitan dengan sholat Jumat. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.